Shalom Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita semua sebagai orang Kristen, kita merayakan apa yang namanya kematian Tuhan Yesus. Kenapa ya kematian sesuatu yang menyedihkan, tetapi kenapa kita merayakannya? Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, itu kemerdekaan bagi kita semua. Kita yang dibelenggu dosa, karena kematiannya di atas kayu salib, kita ini dibebaskan dari setiap dosa kita. Kita ini diampuni, sehingga kita sama Tuhan ini sudah tidak ada jarak lagi. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar melalui Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-41. Ini peristiwa ketika Yesus mati. Ya, saya akan baca. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan dengan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ini peristiwa detik-detik ketika Yesus mau mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Dari jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan yang meliputi demikian rupa. Lalu ketika itu ya Tuhan itu berseru, Yesus itu berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini peristiwa yang Bapak Ibu Saudara begitu memilukan ya. Saya bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Yesus, bahkan mungkin tidak bisa membayangkan sampai demikian gimana gitu ya. Tapi apa yang dirasakan Yesus hari itu begitu luar biasa. Dia mengalami siksaan, deraan, harus memikul kayu salib ya. Waktu itu dibantu Simon dari Kirene. Nah, tapi dia mengalami aniaya, dicambuk berkali-kali, dimahkotai duri. Macam-macam yang dia alami Bapak Ibu Saudara. Belum lagi secara fisik, juga secara verbal, secara lisan. Lalu sampailah sudah disalib. Dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan. Lalu di titik yang paling kritis itulah, Yesus itu berkata, Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabatani gitu ya. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sudah di titik yang paling kritis, itu yang paling sudah tidak mampu lagi. Lalu setelah itu, ada orang yang bilang di situ ya, yang tidak suka sama Tuhan Yesus berkata, dia memanggil Elia. Lalu ada orang yang ambil sebatang bunga karang dicelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Itu memberi Yesus minum itu bukan karena belas kasihan, bukan karena cinta sama Tuhan, bukan karena sayang sama Tuhan. Dia mengambil anggur asam dan memberi Yesus minum, bukan. Itu malah menambah penderitaan Yesus gitu ya. Jadi supaya Yesus hidup lebih lama sehingga dia lebih menderita. Jadi dia memberi itu bukan karena cinta, bukan karena kasihan, bukan karena sayang, bukan. Tapi karena dia itu ingin Yesus menderita lebih lama lagi. Lalu dia bilang kayak gini, lihat kita tunggu saja. Apakah Elia sungguh-sungguh datang akan menolong orang ini. Lalu setelah itu Yesus berseru dengan suara nyaring dan dia menyerahkan nyawanya. Dan ketika menyerahkan nyawanya apa yang terjadi? Tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Lalu kepala pasukan di sana lihat apa yang terjadi itu. Baru dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Pelajaran apa yang kita ambil Bapak Ibu Saudara? Banyak pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dan hari ini
Ketika menyampaikan firman Tuhan, saya merasa hadirat Tuhan yang begitu manis. Kasih Tuhan itu begitu besar. Apalagi momen ini adalah momen Jumat Agung ini. Momen di mana Yesus disalibkan. Biar ini menjadi momen di mana kita berjumpa lagi dengan Tuhan. Ada sebuah hal supranatural terjadi. Sekarang ini ketika Anda juga melihat tayangan ini. Saya pun sendiri merasa ya hati ini rasanya bergetar ya Bapak Ibu Saudara. Bukan lebay. Tapi saya merasa bahwa rasanya enggak layak Tuhan. Siapa aku ini? Sehingga Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Saya sangat bersyukur boleh kenal Tuhan Yesus. Dan saya berdoa hadirat yang sama itu juga sampai di rumah. Bahkan di hati Anda, di hidup Anda. Katakan amin. Kita akan sama-sama belajar. Apa yang kita pelajari dari peristiwa Yesus mati ini. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anda bisa bayangkan Yesus kali itu terpisah dengan Bapa. Yesus itu begitu mengasihi Bapa tapi hari itu terpisahkan. Karena apa? Karena dosa Anda dan saya. Kita bisa bayangkan enggak? Misalnya kita berpisah dengan orang yang paling kita kasihi misalnya. Itu bicara tentang mungkin suami kita atau istri kita dan kita tuh sangat cinta dia. Lalu dia tiba-tiba dia pergi. Dia pergi dengan mati ya. Lalu mungkin orang tua ya punya anak tunggal satu-satunya sangat dicinta. Lalu tiba-tiba mendadak mati karena mungkin satu penyakit atau 1-2 penyakit. Anda bisa bayangkan perasaan itu enggak? Perasaan ditinggal oleh orang yang paling dikasihi. Itu pasti perasaan yang sangat tidak mengenakkan. Perasaan yang begitu menyengsarakan Bapak Ibu Saudara. Nah Yesus ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu adalah titik kritisnya Tuhan Yesus. Itu di titik paling dasar. Dia itu, kenapa Bapak engkau meninggalkan aku? Iya, karena Bapa itu meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena hari itu Yesus itu menanggung setiap dosa kita. Dia mati di atas kayu salib bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa Anda dan saya. Karena kita ini, dia terpisah dari Bapaknya. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Hari itu Bapa meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus menanggung dosa kita. Dan Anda bisa bayangkan, itu semua dilakukan untuk Anda dan saya. Untuk kita. Bukan karena kesalahannya, tapi untuk kita. Yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa ini, ayat 34, itu bicara tentang apa ini? Jangan pernah meragukan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kasihnya kepada kita. Dia itu mengasihi kita sungguh Bapak Ibu Saudara. Dan dia menerima kita itu apa adanya. Jangan pernah meragukan itu. Tuhan ini sayang sama aku enggak ya? Tuhan ini cinta sama aku apa enggak ya? Tuhan ini baik apa enggak ya gitu. Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali meragukan kasih Tuhan. Lihat, nyawanya pun dia enggak pernah sayangkan untuk Anda dan saya. Untuk kita, dia mengalami ditinggal oleh Bapaknya, orang yang paling dia kasihi. Itu untuk Anda dan saya, bukan karena kesalahannya. Untuk nyawanya saja dia berikan. Apalagi segala sesuatu yang ditambahkan Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak manusia mengukur kasih Tuhan cuma dengan apa yang ditambahkan. Kalau apa yang ditambahkan dia tidak dapat dalam hidupnya, dia selalu menjudge Tuhan. Dia menjudge Tuhan Yesus itu tidak baik. Dia menjudge bahwa dia juga menjudge Tuhan Yesus itu tidak penuh dengan kasih. Dia menjudge bahwa Tuhan Yesus itu tidak baik. Ketika segala sesuatu yang ditambahkan itu tidak diperoleh dalam hidup manusia, dia mulai meragukan Tuhan. Dengar saya baik-baik, nyawa saja diberikan. Dan itu bukan karena kesalahannya, itu untuk Anda dan saya. Apalagi semua yang ditambahkan. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan apa yang ditambahkan. Jangan pernah ukur itu, tidak bisa diukur Bapak Ibu Saudara. Karena betapa tinggi dan dalam kasih Tuhan itu. Betapa panjang dan lebar. Dia sangat mengasihi kita semua, jangan ukur itu. Kalau hari ini Anda belum disembuhkan, kalau hari ini doamu belum dijawab, kalau hari ini Anda masih ada dalam lembah kekelaman, jangan ragukan Tuhan. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak baik. Jangan berkata bahwa Tuhan ini pilih kasih.
Jangan berkata dia tidak mengasihimu. Dia cinta kepada Anda. Yang pertama yang kita belajar dari Jumat Agung, peristiwa Yesus mati ini. Jangan sekali-kali meragukan kasih Tuhan kepada setiap kita. Dia itu mengasihimu, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dia mengasihimu dan dia menerimamu apa adanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat itu, maka apapun yang kita dapat di muka bumi ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena punya Yesus itu enough. Karena punya Yesus itu cukup. Karena Yesus itu sudah tidak bisa diukur dengan itu semua. Tidak bisa diukur dengan apa yang kita dapat, apa yang kita alami. Kalau kita terima berkat, baru kita begitu mencintai Tuhan. No, Tuhan tidak bisa diukur dengan itu. Kasih Tuhan tidak bisa diukur dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadar betapa Tuhan Yesus ini sangat mengasihi kita, maka apapun yang kita dapat, apapun yang kita alami, Anda akan bisa bersyukur. Dan Anda akan bisa berkata bahwa punya Yesus itu cukup buat aku. Sekalipun mungkin Anda tidak dipromosi, sekalipun hari ini ada dalam lembah, ngalami banyak hal, Anda akan tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena punya Yesus itu cukup. Kasihnya itu sempurna buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan ragukan, sedikit pun jangan ragukan kasih Tuhan kepada setiap kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara ya? Apa yang kita pelajari dari peristiwa Yesus mati ini? Sebelum di poin yang kedua saya ketinggalan satu Bapak Ibu Saudara. Yesus itu mati di atas kayu salib. Dia meninggalkan Bapa yang begitu. Dia meninggalkan Bapa yang segala-galanya bagi dia tinggalkan untuk menebus dosa Anda dan saya. Masakan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa meninggalkan dosa kita untuk hidup dengan Yesus selama-lamanya. Kalau kita tahu kasih Yesus begitu besar dalam hidup kita, masakan kita tidak bisa tinggalkan segala sesuatu yang dunia ini tawarkan dan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Yesus itu cukup, tidaklah sulit untuk berkata tidak dengan setiap dosa yang ditawarkan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Ayat 35, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ini mengalami banyak hal di dalam hidupnya. Ada orang-orang yang mengatai dia, kalau kau memang raja, kalau kau memang Tuhan, turunkan dirimu dari salib, gitu ya. Lalu ada orang juga mencibir, lihat ketika Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang yang berkata, lihat dia itu loh memanggil Elia. Belum lagi ada orang yang memberi dia minum. Itu tujuannya bukan karena kasih, bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi supaya penderitaan Tuhan lebih lama lagi. Dia mengalami banyak hal. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas di dalam hidupnya. Dia tetap mengemban tugas. Dia tahu bahwa dia ada di muka bumi ini untuk satu tujuan. Dia akan mati di atas kayu salib, menebus dosa Anda dan dosa saya. Apapun yang terjadi di hidupnya, dicibir orang, dikata-katai. Orang banyak menentang dia, menganiaya dia. Berbuat seolah-olah kayaknya baik, kasih dia minum. Padahal itu motivasinya supaya Yesus lebih lama lagi menderita. Tapi dia tidak berpengaruh dengan itu semua. Karena dia tahu tujuan hidupnya, yaitu dia mati di atas kayu salib menebus dosa Anda dan dosa saya. Ini bicara tentang apa? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bicara tentang tetaplah kerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Setiap kita ini ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Entah siapapun engkau, jadi apa, Tuhan itu punya panggilannya dalam setiap kita. Satu-satu, masing-masing. Ketika seseorang, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang ditinggal, orang yang dia kasihi, ya. Dan itu sangat mendadak sekali. Membuat dia begitu rupa sedih.
Sedih begitu rupa ya, duka yang begitu mendalam. Kenapa? Karena dia ditinggal oleh kekasih jiwanya, oleh pasangannya. Dan dia pernikahannya bahagia. Lalu tiba-tiba mendadak pergi pasangannya ini. Dan dia itu begitu syok, kaget, dukanya begitu mendalam. Lalu apa yang Bapak Ibu Saudara yang diingatkan? Ketika saya mulai datang kunjungan gitu ya, apa yang saya beritahukan kepada dia? Saya bilang seperti ini, kamu harus belajar melepas. Sekalipun dia adalah orang yang paling kau kasih, kamu harus belajar melepas. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai di muka bumi ini. Karena tugasnya sudah selesai dan kamu, tugasmu belum selesai. Kamu jangan terpuruk dengan duka citamu. Kamu jangan memukul dirimu dengan duka cita yang begitu mendalam. Saya tahu tidak mudah, kamu kehilangan orang yang kamu kasih. Pernikahannya bahagia, orang kalau pernikahannya bahagia Bapak Ibu Saudara ya, ditinggal itu tidak mudah. Karena di bumi itu seperti di surga, dengan pernikahan yang berbahagia. Saya berkata kepada dia, kenapa harus perginya mendadak gitu ya, tidak pamit, tidak segala macam. Saya cuma tahu satu hal bahwa, iya karena tugasnya sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai di muka bumi ini, buat apa lagi? Karena muka bumi ini sesungguhnya kesengsaraan. Dan saya berkata kepada dia bahwa kamu harus kuat, kamu harus sabar, kamu harus melanjutkan hidupmu. Kenapa? Karena kalau suamimu tugasnya selesai, kamu belum. Kamu masih punya anak-anak yang harus dikuatkan, anaknya masih kecil. Kamu punya dia dan tugasmu belum selesai. Kamu harus bangkit. Setiap kita punya tugas dalam hidup kita. Ada tugas, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Temukanlah Bapak Ibu Saudara. Dan tetap kerjakanlah itu. Kerjakanlah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tetap kerjakan itu, fokus Bapak Ibu Saudara. Yesus dia tahu untuk apa dia ada di muka bumi. Untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa Anda dan dosa saya. Untuk menjadi pendamai gitu ya. Supaya kita ini yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Tugas Yesus itu cuma itu. Dia mati di atas kayu salib. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia dicaci, dia dimaki. Bapak Ibu Saudara, orang jahat itu selalu ada di mana-mana. Bukan orang jahatnya, tapi iblis itu selalu ada di mana-mana. Dan dia kadang bisa pakai manusia untuk membuat kita keluar dari panggilan Allah. Dia bisa pakai manusia, dia bisa pakai situasi dan kondisi. Dia bisa pakai segala cara. Supaya apa? Supaya kita keluar dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tidak fokus. Supaya apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan melalui hidup kita itu tidak terjadi ataupun tertunda. Itu yang dilakukan oleh iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus di momen Jumat Agung ini mengingatkan kembali setiap kita, panggilan kita di dalam Tuhan. Yang sederhana apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita ini apa? Jadi berkat buat orang lain Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau dokter, ingat panggilanmu. Apa? Untuk mengobati setiap mereka, menjadi berkat buat mereka, pengabdian diri. Apa lagi? Macam-macam, polisi mungkin, tentara, apapun yang jadi jabatanmu hari ini. Ada panggilan Tuhan di balik itu semua. Dan kerjakanlah panggilan Tuhan itu. Sampai selesai Bapak Ibu Saudara. Fokus. Yesus itu fokus. Dia tidak hiraukan itu semua. Ayo katanya engkau raja orang Yahudi, katanya engkau Mesias. Turun dari salibmu, selamatkan dirimu. Lalu dikatakan lagi, lihat itu orang memanggil Elia. Dikata-katain, diludahin. Tapi dia tetap melangkah. Dia terus melangkah. Dia mengalami di mana murid-muridnya. Orang yang paling dia harap-harapkan ya. Yesus itu paling akrab, 12 murid, ada 3 murid lain, Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang paling diharapkan, suruh berjaga-jaga, ternyata tertidur juga. Kayaknya Yesus tuh ngalami banyak hal. Itu orang yang paling dekat sama dia. Diminta tolong gitu ya, ditinggal tidur. Belum lagi sampai situ Bapak Ibu Saudara. Kepada Bapak, Bapak meninggalkan dia. Sudah lengkap. Lengkap sudah rasanya. Ibarat orang itu sudah kejatuhan, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Yesus ini sudah kurang apa yang dia alami. Orang terdekat, semuanya dia udah, bahkan Bapa meninggalkan dia.
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi sampai detik yang paling terakhir, Yesus melaksanakan tugasnya sampai selesai. Dia mengerjakannya sampai selesai. Persis seperti yang Bapa mau. Bagaimana dengan kita? Jangan menyerah dengan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, belum selesai. Belum selesai. Kalau hari ini kita masih bernafas, kalau hari ini kita masih hidup, bahkan sekalipun kalau yang nonton hari ini kau sedang sakit, mungkin Anda berkata, apa panggilan Tuhan buat hidupku? Aku loh sakit. Bahkan sakit yang sudah divonis. Bapak Ibu Saudara, sekalipun itu, saya cuma percaya satu hal. Kalau kita masih bisa bernafas, Bapak Ibu Saudara, berarti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Ada panggilan Tuhan. Anda harus menemukan paling sederhana adalah jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Ayo kerjakan apa yang menjadi panggilan kita. Katakan amin, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Anda mau mengerjakannya? Saya juga punya panggilannya, Anda juga. Mari kita sama-sama berlomba. Mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dengan sempurna bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari peristiwa Yesus mati ini? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Wah, ini sudah di titik paling kritis. Sudah tidak sanggup lagi. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, dicatat dalam firman Tuhan. Yesus bukan mati, tapi dia menyerahkan nyawanya. Itu dengan kata lain apa? Tidak ada kuasa di muka bumi ini sehebat Allah kita. Semua kuasa itu tunduk di bawah kakinya. Bahkan Yesus pun alam maut tidak bisa menjamahnya. Dia yang menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan mati, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dengan kata lain, dia itu Allah yang berkuasa, segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Bahkan nyawa seseorang itu ada di tangannya juga. Dia menyerahkan nyawanya. Kalau engkau tahu dan engkau sadar bahwa Allah yang kita punya itu adalah Allah yang begitu berkuasa. Mengapa kita takut? Mengapa kita gentar? Mengapa kita khawatir dengan hidup ini? Kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita punya Allah yang begitu besar. Semua kuasa ada di bawah kakinya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati loh Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, dia dengan berseru dengan suara nyaring. Lalu dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, maka dia tidak mati. Alam maut pun tidak bisa menguasainya. Sehebat itu Allah kita. Apakah Anda percaya? Apakah Anda khawatir? Masihkan dengan hidup ini yang adalah ciptaannya. Masakan Anda masih cemas, gentar dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Dengar kabar ini dan itu. Apakah itu gentar membuat Anda gentar? Bapak Ibu Saudara, pandemi ini bukan menyerang kesehatan manusia yang terutama. Iya, orang kena COVID segala macam, ada banyak orang juga meninggal, ada banyak orang disembuhkan dengan COVID karena virus ini. Tapi yang paling besar yang dicuri oleh pandemi ini apa? Iman seseorang. Iman seseorang kepada Tuhan. Kepercayaan seseorang kepada Tuhan itu yang dicuri habis-habisan melalui pandemi ini. Dan saya berdoa melalui Jumat Agung ini. Setiap orang berbalik kembali kepada Tuhan. Iman percayanya kembali bulat kepada Allah Sang Maha Kuasa itu. Ingat, Allah mau tidak bisa menguasainya. Nyawa itu diberikan, diserahkan Bapak Ibu Saudara. Diserahkan, kalau tidak diserahkan dia tidak akan mati. Dengan katanya semua kuasa di bawah kakinya. Melalui Jumat Agung ini, saya berseru kepada setiap jiwa yang melihat tayangan ini hari ini. Kembalilah kepada Tuhan. Ayo kembali pulang. Kalau imanmu hari ini, tidak ada iman berkurang atau segala macam. Tapi engkau tahu hatimu tawar hari ini. Hatimu kering. Engkau dingin, hatimu sudah dingin dengan Tuhan. Lihat ibadah online.
sudah biasa, sudah jarang dilawat Tuhan, sudah jarang ketemu Tuhan. Oh, saya berdoa melalui peristiwa Jumat Agung ini, setiap engkau kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Kembali lagi mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Kembali lagi iman kepercayaanmu kepada Tuhan bulat. Tidak setengah-setengah lagi. Engkau tidak melihat keadaan ini jauh lebih besar daripada engkau melihat Tuhan Allahmu di dalam hidupmu. Engkau tidak melihat masalah di dalam hidupmu jauh lebih besar daripada Tuhan yang berkuasa di hidupmu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, melalui Jumat Agung ini, setiap jiwa kembali kepada Tuhan. Kembali, cintamu, kasih mula-mula itu Tuhan curahkan kepadamu hari ini. Dan kau kembali jatuh cinta lagi sama Tuhan. Dan bahkan engkau yang sudah Kristen, sudah berpuluh-puluh tahun, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Engkau perlu Yesus juga hari ini. Engkau perlu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena tidak peduli apapun agamamu. Engkau Kristen sejak kecil bahkan. Tapi kalau hidupmu tidak pernah berubah, engkau perlu Yesus. Engkau perlu menerima Dia. Dan saya berdoa momen ini jadi momenmu, di mana engkau berjumpa lagi dengan Tuhan. Sang penebus itu. Ingat, kasih-Nya itu begitu luar biasa. Ada orang juga berkata hari ini, saya ini sudah terlalu kotor. Hidup saya ini terlalu rusak. Bisa ndak Allah pulihkan? Saya mau katakan kepadamu, Dia Allah bisa memulihkanmu. Apapun keadaanmu, Dia Allah bisa. Dia Allah sanggup. Ndak ada dosa yang ndak bisa dilepaskan belenggunya di dalam Tuhan. Dosa sekuat apa, dosa sehebat apa, dosa semengikat apa, di dalam Tuhan setiap belenggu dilepaskan. Setiap dosa ditelanjangi. Hari ini engkau cukup berkata, aku mau Tuhan. Aku mau dibebaskan, aku mau dipulihkan. Aku mau kembali lagi kepada Tuhan. Detik itu juga Dia akan masuk dalam hatimu. Detik itu juga Dia akan memulihkan engkau. Katakan amin. Katakan amin. Saya tahu Dia sangat mengasihimu Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, bahwa Tuhan itu terlalu besar, terlalu hebat, terlalu luar biasa. Kuasanya sempurna. Semua kuasa ada di bawah kakinya. Mulai sekarang, jangan takut lagi. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan gentar. Ada orang yang bahkan tidak bisa tidur karena kekhawatirannya. Hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau semenjak hari ini, lihat tayangan ini, engkau bisa tidur dengan nyenyak. Ketakutanmu dilenyapkan, kekhawatiranmu juga dilenyapkan. Ada orang yang juga sakit kepala terus migrain, sakit kepala sebelah. Saya juga berdoa, ayo sepakat. Habis ini, nanti selesai saya khotbah, saya akan doakan. Setiap orang yang sakit, orang yang mau menerima Yesus, saya akan doakan. Karena saya tahu ada Tuhan di sini. Dan Tuhan kasih-Nya itu begitu, saya kerasa sekali kasih-Nya begitu luas, tidak bisa diukur. Dan Dia sedang menunggumu Bapak Ibu Saudara. Tangannya terbuka sedang menunggumu untuk kembali pulang kepadanya. Dan Dia mau menjamah engkau. Katakan amin. Yang keempat, apa yang kita pelajari dari peristiwa Yesus mati ini? Dikatakan di ayat yang ke-38. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, lalu tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Dengan kata lain apa? Yang keempat, hubungan Allah dengan manusia itu dipulihkan kembali. Hubungan Allah dengan manusia sudah tidak ada jarak lagi. Apa yang membuat ada jarak kita dengan Tuhan? Itu setiap dosa kita, setiap pelanggaran. Tapi ketika Yesus, Dia yang menanggung setiap dosa kita. Dan Dia mati di atas kayu salib. Begitu Dia mati membayar lunas semua. Yang harusnya kita yang harus membayar dosa kita. Tapi Yesus sudah membayar dengan darahnya. Dengan setiap yang sudah Dia korbankan di atas kayu salib. Dengan nyawanya. Dia membayar setiap dosa kita. Lunas. Dan ketika itu terjadi, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Itu seperti sebuah simbolis di mana Tuhan dan kita sudah tidak ada jarak lagi. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Tidak ada lagi jarak. Tuhan Allah itu begitu dekat. Yesus begitu dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara, wow.
Kita yang seharusnya terpisah dalam hadirat Tuhan. Tapi karena karya penyalipannya, kita menjadi dekat. Kalau sudah dekat gitu, kenapa kita punya banyak alasan untuk kita tidak menghampiri Dia? Sudah tidak ada halangan lagi loh tuh Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak ada lagi sekat. Sudah tidak ada penghalang lagi. Sudah tidak ada jarak lagi. Antara Tuhan dengan kita. Antara Bapa dengan kita. Sudah tidak ada jarak lagi. Kenapa ada manusia punya banyak alasan untuk dekat sama Tuhan? Kenapa? Sudah tidak ada jarak lagi. Harusnya kita mendekat dengan Dia. Harusnya kita bergaul karib dengan Dia. Harusnya kita bersekutu dengan Dia. Harusnya kita intim dengan Dia. Itu yang harusnya terjadi dengan kita manusia. Karena sudah tidak ada jarak lagi. Bapak Ibu Saudara, itu ya, tirai itu ada di mana sih letaknya di dalam bait Allah? Itu tirai itu terletak antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Ya, di dalam bait Allah itu ruangannya terbagi. Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus. Yang bisa masuk ke sana cuma para imam. Tapi ketika tirai itu terbelah, itu seperti sebuah lambang, sebuah tanda di mana setiap orang, sekalipun itu bukan imam, dia bisa menghampiri Tuhan. Asal dia mau, asal dia rindu. Asal dia, apa sih yang menjadi penghalang? Dosa kita. Asal dia tinggalkan dosanya, maka dia bisa bersekutu karib dengan Tuhan. Sudah tidak ada jarak lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara, dia sudah mati karena dia pengen dekat dengan kita. Mengapa kita terus menjauh dari Dia? Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib supaya Dia bisa mendekat dengan kita. Kenapa kita malah menjauh? Kenapa kita malah memilih meninggalkan hadirat Tuhan? Memilih segala sesuatu di dunia itu yang bahkan mereka tuh tidak mau. Segala sesuatu yang dunia berikan kepada kita itu selalu ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di muka bumi ini. Cuman darah Yesus saja yang gratis. Kematian Tuhan Yesus itu gratis buat kita, lunas dibayar. Harusnya kita yang bayar semua dosa itu. Tapi jadi gratis karena Yesus. Tapi Anda malah memilih dunia. Anda tidak memilih Tuhan. Anda tidak memilih hubungan dengan Dia. Tetapi Anda lebih memilih hubungan dengan Tuhan. Yang seharusnya kalau dunia yang segala sesuatu yang diberikan dunia itu gak ada yang gratis Bapak Ibu Saudara. Semua Anda harus membayarnya. Tapi ada berapa banyak manusia lebih memilih hidup kayak gitu. Daripada hidup yang gratis, yang free, bergaul karib dengan Tuhan. Ayo momen Jumat Agung ini, kita berbalik 180 derajat. Bangun keintiman dengan Tuhan kita. Bangun persekutuan, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan lebih memilih dunia yang tidak pernah ada gratisnya dalam hidup kita. Kita harus membayarnya. Pilihlah Tuhan. Katakan amin. Tinggalkan dosamu. Segala sesuatu dosa itu tidak ada baiknya dalam hidup kita. Dosa itu mengikat. Dosa itu menghancurkan. Dosa kelihatannya enak. Ya kalau tidak enak, tidak menarik, mana ada orang mau jatuh dalam dosa. Seperti buah apel itu menarik kelihatannya. Dosa itu menarik, dosa itu enak. Ketika dimakan enak, setelah itu Anda harus menuai apa yang engkau tabur. Ingat di muka bumi ini tidak ada yang gratis. Kalau engkau menikmati dosa, maut yang akan engkau terima. Tidak ada yang gratis di muka dunia ini, karena itu tinggalkan dosamu. Sekarang juga, tinggalkan dosamu, dosa apapun itu tidak peduli. Tidak ada dosa besar, dosa kecil, semua dosa sama. Tinggalkan dosamu itu. Jangan pilih yang mengikat hidupmu. Pilih yang membebaskan, yaitu Yesus. Pilihlah Dia. Apapun tidak ada alasan yang gak bisa. Segala kuasa di muka bumi ini ada di bawah kakinya. Yang membuat tidak bisa itu bukan Yesus, tapi Anda sendiri karena Anda tidak mau. Tapi hari ini saya berdoa, jangan-jangan kesempatan tidak datang kali yang kedua. Kalau engkau dengar firman Tuhan ini dan Tuhan tahu dan Tuhan berkata kepadamu, tinggalkan dosamu itu. Jangan lagi engkau punya alasan dan berkata, Tuhan, mampukan aku. Tidak perlu berkata kayak gitu. Engkau cukup berkata, iya aku mau. Roh Kudus akan memampukanmu.
Roh Kudus akan memampukan engkau. Hari ini juga, kalau ada yang bergerak di hatimu, itu berarti Tuhan bicara dalam hidupmu. Kesempatan tidak datang kali yang kedua, belum tentu. Ketika kau mendengar khotbah yang sama, bahkan kata-katanya sama, belum tentu hatimu bergerak, ada sesuatu yang bergerak di hatimu, belum tentu. Kalau hari ini ada sesuatu yang bergerak di hatimu, itu berarti engkau masih bisa mendengar suaranya. Dan kalau engkau bisa mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Segera tinggalkan dosamu. Karena belum tentu engkau dengar khotbah yang sama, bahkan kata-katanya sama. Hatimu bisa menjadi dingin dan hatimu bisa menjadi keras. Kesempatanmu lewat. Selagi ada kesempatan, tinggalkan dosamu. Tinggalkan. Dan izinkan Tuhan itu mengambil alih hidupmu. Katakan amin. Yang kelima, yang terakhir. Apa yang kita pelajari? Dikatakan seperti ini di ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, lalu Yesus mati. Ingat ya, sebelum peristiwa Yesus menyerahkan nyawanya, itu jam 12 malam itu ya, langit tiba-tiba menjadi gelap. Jam 12 sampai jam 3, langit gelap. Itu orang-orang mikir, ada apa? Ini kan siang ya. Nah, lalu tidak cukup itu. Tabir Allah terbelah menjadi dua ketika ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Tabir bait Allah terbelah dua. Disitulah kepala pasukan ini berkata, sungguh dia anak Allah. Yang kelima, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Bukan karena ada buktinya, tapi karena Anda percaya. Bukan karena tunggu bukti baru Anda itu percaya kepada Tuhan. No. Tapi percayalah kepadanya sekalipun engkau tidak melihat. Sekalipun engkau tidak mendengar. Sekalipun engkau belum lihat jawaban doa. Engkau belum menerima di tanganmu. Tapi tetaplah percaya, tetaplah bersungguh-sungguh kepadanya. Tetaplah percaya. Jangan seperti Thomas. Kalau aku sudah cucukkan jariku baru aku percaya. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita sekalipun kita tidak melihat, sekalipun tidak ada bukti gitu ya. Sekalipun kita tidak mendengarnya, tetapi kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Bahwa Dia Allah yang berkuasa. Bahwa kasih-Nya itu sempurna. Bahwa Allah sekali-kali pun tidak pernah meninggalkanmu. Bahwa Dia itu setia dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekalipun mungkin pertolongan belum ada di tanganmu. Jawaban doa belum kau terima. Masih tetap sakit hari ini. Tetaplah bersungguh-sungguh kepada Dia, bukan karena Anda melihat, bukan karena Anda mendengar, bukan karena ada buktinya, tapi karena Anda percaya kepadanya. Karena Anda kenal siapa Dia. Itu beda Bapak Ibu Saudara. Ini kepala pasukan. Dia tunggu bukti dulu. Baru dia berkata, sungguh engkau adalah anak Allah. Pertanyaannya, kalau bukti itu tidak pernah datang dalam hidupmu, masihkah engkau mencintai Tuhan Yesus? Kalau seandainya jawaban doa itu tidak pernah kau terima dalam hidupmu, masihkah engkau mengikut Yesus? Masihkah engkau mengasihi Dia? Kalau seandainya hari ini engkau sudah berpuluh-puluh tahun dapat janji Tuhan, engkau akan dipromosi, engkau akan dapat ini, itu, dan segala macamnya. Tapi hari ini, kalau seandainya itu tidak pernah terjadi dalam hidupmu, apakah kau masih tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, dan kau tetap melayani Tuhan, dan kau tetap mengasihi Tuhan? Bisakah Anda jawab, Bapak Ibu Saudara? Apa yang jadi pertanyaan saya ini? Bisakah engkau menjawabnya? Bapak Ibu Saudara, bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Bukan karena kita melihat, bukan karena kita mendengar, bukan karena ada buktinya. Tapi kita bersungguh-sungguh karena kita percaya kepadanya. Katakan amin. Jangan tunggu semua bukti itu, baru Anda percaya. Ada berapa banyak orang berkata, tunggu aku dijawab doa ini dulu, baru aku akan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia mengasihimu tanpa syarat.
Kenapa Anda mengasihi dia, melayani Tuhan dengan menggunakan syarat? Dia memberikan segala sesuatunya dengan free. Dia bahkan memberikan nyawanya untukmu dan untukku. Kenapa engkau memberikan syarat kepadanya untuk mengiring dia? Bukan dia perlu kita, kita ini perlu dia. Katakan amin. Kalau aku sudah disembuhkan, aku akan melayani Tuhan. Kalau ini, aku baru akan datang ke gereja. Aku baru akan ibadah. Aku akan, oh come on. Bapak Ibu Saudara, layakkah kita memberikan syarat kepada Tuhan yang begitu baik buat hidup kita? Layakkah kita ini Bapak Ibu Saudara mengajukan ini dan itu untuk segala sesuatu, bahkan nyawa kita sudah diberikan free sama Tuhan? Layakkah kita? Layakkah kita melakukan itu? Anda bisa jawab, oh Bapak Ibu Saudara, kita nggak layak. Kita yang harusnya mati binasa. Kita semua sudah menikmati ini semua. Kita harusnya bersyukur. Dan masih tunggu apa lagi? Masihkah tunggu bukti? Masihkah tunggu kita melihat? Masihkah tunggu kita mendengar? Baru kita sungguh-sungguh dengan dia? No. Jangan tunggu itu semua Bapak Ibu Saudara. Kepala pasukan ini, sungguh engkau adalah anak Allah. Saya berkata, kalau seandainya kalau boleh berandai-andai. Harusnya kepala pasukan ini jangan nunggu lihat bukti baru dia itu berkata demikian. Jangan pernah ajukan syarat buat Tuhan. Kita tidak layak. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Nyawanya buat kita semua. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ora manamaya syara batakara lapaya syakara. Ora manamaya syara batakara lapaya syara barabar. Ora manamaya shikire barabara barabara barabara. Kora manamaya syara lamaya syakara malamala malamara. Ora barabara barabara barabara. Kora malamaya syara lamaya syara labara labara. Jesus kira mara 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 syara. Kau tahu hatiku Tuhan. Kora malam malam. Kau tahu rinduku Tuhan. Ora mana 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 mana. Kau tahu harapku. Yes, Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, Kau Tuhan
Arabaya syara bara 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 bara. Arabaya arabaya syara bara bara. Arabaya arabaya arabaya. Syara bara 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 bara. Haleluya haleluya haleluya. Terindah dalam hidupku. Amin Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidup. Saya tahu Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara, dan Dia mau menjamah dan memulihkanmu. Ada banyak orang kasih syarat sama Tuhan. Kasih syarat kalau mau ikut Tuhan. Kasih syarat kalau melayani Tuhan. Kalau Tuhan jawab doa ini, kalau Tuhan kasih ini, kalau Tuhan lakukan ini dan itu. Come on Bapak Ibu Saudara. Kita ini tidak layak kasih syarat sama Tuhan. Siapa kita? Siapa kita? Kita mau kasih syarat sama Tuhan. Dia sudah memberikan nyawanya untuk engkau dan aku. Hari ini, ambil momen ini. Datang kepada Tuhan. Siapapun engkau yang berkata ampuni aku Tuhan. Mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan karena aku melihat, bukan karena aku mendengar, bukan karena ada bukti di tanganku. Tapi aku mau sungguh-sungguh, sekalipun dalam lembah kekelaman pun, sekalipun doaku belum dijawab, bahkan masih di ranjang rumah sakit. Sekalipun itu terjadi, aku mau tetap iring Yesus, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Ora badaya syarala barala barala baya. Syara batakara bara bara barala barala barala. Syara mana baya syarala barala. Syara barala. Panggilan ini juga termasuk buat setiap engkau yang hari ini engkau Kristen tapi hidupmu tidak pernah berubah. Engkau tahu engkau hidup terikat dengan dosa. Dan bahkan ada juga orang-orang baru pertama kali lihat tayangan ini dan berkata, ini acara apa? Saya mau kasih tahu, hari ini kau enggak lihat hiburan, tapi engkau hari ini saya mau kenalkan pada satu pribadi. Yesus namanya, yang sanggup mengubahkanmu, mengubahkan hidupmu dan mengubahkan masa depanmu. Engkau juga yang berkata, Tuhan aku mau tinggalkan dosaku dan aku yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ora baya syara barala 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 barala. Ora mana baya syara barala. Ampuni kami ya Tuhan. Ora baya syara barala barala barala. Ora mana baya syara barala barala barala. Ampuni kami ya Roh Kudus. Ampuni kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap tangan-tangan yang terangkat.